Selamat malam kepada yang terhormat tutor Bahasa Indonesia Universitas Terbuka dan sahabat Universitas Terbuka yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Andika Dwi Prasetyo dari UPBJJ Surabaya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang bahayanya virus corona. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan pada manusia. Pada banyak kasus kesehatan, virus ini hanya menyebabkan infeksi yang ringan terhadap sistem pernapasan manusia, atau yang kita sering jumpai adalah flu. Namun pada kasus yang lain, virus ini juga dapat menyebabkan infeksi yang sangat berat terhadap sistem pernapasan manusia. Yang dapat kita temukan adalah infeksi paru-paru atau pneumonia. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019 yang lalu. Virus ini dengan cepat menyebar ke hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia. Saking cepatnya, kurun waktu dari 5 bulan, sudah ada 1 juta orang yang terpapar oleh COVID-19. Seseorang dapat terinfeksi COVID-19 jika ia tidak menjaga protokol kesehatan. Pada awal munculnya kasus virus ini hanya menyerang terhadap orang dewasa dan orang yang lanjut usia. Namun seiring perjalanan waktu, virus ini menyerang terhadap semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia. Penyakit ini dapat menyebar melalui droplet yang bersumber dari hidung dan mulut yang keluar pada saat bersin ataupun batuk. Droplet yang keluar dari mulut atau hidung tersebut kemudian menyebar pada lingkungan sekitar, yang secara tidak sengaja ada orang yang menyentuh ataupun menghirup droplet tersebut, maka orang tersebut akan terinfeksi COVID-19. Ketika tanpa sengaja menghirup droplet dengan penderita COVID-19, kita juga dapat terinfeksi COVID-19. Itulah mengapa sebabnya kita penting untuk menjaga jarak kurang lebih 2 meter dari orang yang sakit, ataupun juga sering cuci tangan setelah melakukan kegiatan apapun. Gejala yang kita dapat temui pada kasus COVID-19 yakni demam yang kurang lebih 38 derajat Celcius, batuk ringan, dan sesak nafas. Jika ada seseorang yang merasakan hal tersebut hingga 14 hari, maka disarankan untuk merawat diri secara mandiri atau isolasi, ataupun juga dapat berkoordinasi dengan dokter agar dapat dilakukan penelitian atau swab test yang untuk memastikan diagnosa apakah orang tersebut terpapar virus corona atau tidak. Secara umum, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebabkan bahwa gejala pada COVID-19 ini ada yang secara tidak wajar. Yang ditemukan gejala yang tidak wajar tersebut adalah sakit kepala, hilangnya penciuman, hilangnya indera pengecap, bahkan hilangnya kemampuan bicara dan bergerak. Cara penanganan jika terkena virus corona yang pertama adalah kita harus bersikap tenang, tidak boleh panik. Kemudian kita harus menjaga pola makan agar kita tidak drop untuk menjaga energi kita agar stabil, dapat menumbuhkan imun dalam tubuh kita. Kemudian segera menghubungi dokter atau petugas kesehatan yang ada di sekitar untuk melakukan pengecekan apakah kita terpapar COVID-19 atau tidak. Kemudian menjaga jarak terhadap keluarga kita agar tidak terpapar juga dengan virus corona. Tidak lupa juga kita harus bersedia melakukan isolasi secara intensif agar kita dapat pulih kembali dan dapat sembuh dari COVID-19. Demikian adalah uraian saya mengenai bahayanya virus corona. Kita ingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar selalu menjaga protokol kesehatan, utamanya adalah memakai masker, membasuh tangan ketika selesai aktivitas, dan mengikuti vaksin jika ada, agar kita terhindar dari virus corona. Sekian dari saya, terima kasih, selamat malam.